Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Yang terhormat Ustadz Dr. Samsi Setiadi, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, saya Diana Susilawati sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi pada siang ini. Topik yang akan kami bicarakan yaitu menguji hipotesis korelasi. Susunan kegiatan diskusi yaitu yang pertama pembukaan, kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya, pertama ada Albi Azimi, Algi Fariraman, dan saya sendiri Diana Susilawati. Sebelum memulai diskusi pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, boleh dilanjut. Pembahasan diskusi kita pada siang hari ini yang pertama itu ada pengertian korelasi dan pengujiannya, perhitungan koefisien korelasi, uji signifikansi korelasi, dan penghitungan koefisien determinasi. Baik, boleh di next. Pembahasan materi yang pertama yang akan dibahas oleh rekan saya, pada Albi Azimi, saya persilakan. Oke, baik, Diana, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjelaskan mengenai pengertian korelasi dan pengujiannya. Boleh next. Pengertian korelasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korelasi memiliki arti hubungan timbal balik atau sebab akibat. Sedangkan dalam statistika, uji korelasi sendiri merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar dua variabel yang diuji. Ukuran keeratan dalam uji korelasi ini biasanya disebut dengan koefisien korelasi atau rho. Untuk informasi tambahan, nilai rho berkisar dari min 1 sampai dengan 1. Jika nilai rho mendekati min 1 atau 1, maka kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat. Namun sebaliknya, jika nilai rho mendekati 0, maka kedua variabel cenderung memiliki korelasi yang lemah atau bahkan tidak memiliki korelasi. Oke, jadi next. Selanjutnya ada macam-macam korelasi. Yang pertama itu ada korelasi positif. Nah, korelasi positif ini maksudnya adalah nilai rho akan berada pada interval 0 kurang lebih sama dengan rho, atau rho-nya ini maksudnya rho lebih dari sama dengan 0 ataupun rho kurang dari sama dengan 1. Pada contoh di atas terlihat maksudnya bahwa jika nilai X mengalami peningkatan, maka nilai Y juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai X mengalami penurunan, maka Y juga akan menurun. Jadi, ketika nilai X mengalami peningkatan, itu juga nilai Y juga meningkat. Akan tetapi, jika nilai X mengalami penurunan, maka Y juga menurun. Jadi ada dua variabel X dan Y, maksudnya seperti itu. Yang kedua ada nilai korelasi Pearson. Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Metode ini dikembangkan oleh Karl Pearson dan digunakan jika kedua variabel yang diuji merupakan data berskala interval atau rasio. Tidak hanya itu, karena merupakan statistik parametrik, maka kedua variabel tersebut harus memenuhi asumsi normalitas sebelum dilakukan uji korelasi Pearson. Lalu yang ketiga ada korelasi Spearman-Rho. Nilai korelasi ini tidak dihitung berdasarkan nilai aktual data, melainkan melalui peringkat yang sudah diberikan pada data. Uji ini juga bisa digunakan untuk data berskala ordinal. Namun, harus diperhatikan bahwa salah satu syarat uji Spearman ini dapat dilakukan adalah kedua variabel yang diuji harus berasal dari sumber yang berbeda atau tidak berpasangan. Misal, akan dilakukan pengujian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tinggi tanaman dan tekanan udara di tempat tersebut.
Karena tinggi tanaman berasal dari tanaman dan tekanan udara tentu saja berasal dari udara, maka pengujian korelasi dapat dilakukan dengan uji korelasi Spearman. Lalu yang keempat, ada korelasi Kendall Tau. Untuk uji ini, sebenarnya hampir sama dengan korelasi Spearman, yaitu dapat digunakan untuk data berskala ordinal dan berskala interval, atau rasio yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun yang membedakannya, pada uji ini, data harus berasal dari satu sumber yang sama atau berpasangan. Kita ambil contoh, data yang berasal dari sumber yang sama adalah data berat dan tinggi badan siswa, di mana kedua data tersebut sama-sama berasal dari sumber yang sama, yaitu satu orang siswa pasti memiliki berat dan tinggi badan. Lalu yang kelima, ada korelasi Chi-Square. Untuk uji ini akan dibuat tabel silang untuk menabulasi atau menyusun dalam bentuk tabel suatu variabel dalam kategori dan menguji hipotesis bahwa frekuensi yang diobservasi atau data yang diamati tidak berbeda dari frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoritis. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alwi Azimi atas pemaparan materinya. Boleh tolong di next. Pemaparan materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Al-Ghifari Rahman. Kami dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Diana atas kesempatan. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan koefisien korelasi. Nah, pasti teman-teman bertanya gitu, bagaimana cara melakukan perhitungannya? Nah, di sini terdapat cara itu untuk menghitung perhitungan korelasi produk momen secara manual. Nah, produk momen ini dicetus oleh Carl Pearson. Nah, kemudian ini terdapat rumus di sini, yaitu RXY. R ini adalah relasi, ya kan? Kemudian rumusnya sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, ini saya memberikan satu contoh. Di sini ada dua variabel X dan Y. Di mana di sini ada data 10 individu yang berbeda-beda melalui sampel. Nah, kita bisa asumsikan bahwa variabel X ini berpikir kritis. Kemudian variabel Y ini adalah hasil belajar. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana atau adakah korelasi atau adakah hubungan antara berpikir kritis dengan hasil belajar. Nah, kemudian kita mencari caranya. Nah, di sini terdapat kita masukkan rumus. Nah, sebelum masuk ke rumus, kita harus mencari dulu eh, disebutnya sebagai tabel bantu. Nah, ini di sini tabel bantu. Nah, nah akan saya jelaskan, yaitu XY itu adalah hasil daripada X dan Y daripada variabel X dan Y. Contohnya 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kali 4 sama dengan 20. 4 kali 3 sama dengan 12 dan seterusnya. Kemudian untuk X kuadrat itu perpangkatan 2 daripada hasil daripada satu variabel. Misalnya 4 pangkat 2 yaitu 16. 5 pangkat 2 25 dan seterusnya. Dan sama seperti dengan Y kuadrat, yaitu mempangkatkan 2 daripada hasil dari variabel Y tersebut. Nah, di bawah ini terdapat kolom tambahan, yaitu sigma. Nah, sigma ini gunanya itu yaitu penjumlahan daripada satu baris variabel ini, variabel X, Y sampai Y kuadrat. Nah, untuk perhitungannya lebih lanjut, nah ini. Jadi nah, RXY sama dengan N N sigma XY dikurang sigma X dikali XY. Sigma Y.
Kemudian dibagi pangkat n, eh, sigma x kuadrat dikurang sigma x pangkat 2 dikali n sigma y kuadrat dikurang sigma y kuadrat. Nah, teman-teman bisa melihat, eh, jadi di sini ada tabelnya, jadi kita tinggal masukin aja. Nah, n ini kan adalah jumlah data. Jadi n itu 10 dikali sigma x y. Sigma x-nya itu 345 dikurang eh, sigma x. Nah, sigma x ini 61. Kemudian dikali dengan sigma y, yaitu 52. Dibagi akar n, yaitu 10, dikali sigma x kuadrat, yaitu 61 sama dengan 403, dikurang sigma x pangkat 2. Nah, sigma x pangkat 2 itu 61 dipangkatkan 2, kemudian dikali 10 n, kemudian dikali sigma y pangkat 2, yaitu 52 pangkat 2. Nah, ini hasilnya yaitu 10 dikali 345 sama dengan 3.450 dikurang 61 dikali 52, yaitu 3.172. Nah, ini teman-teman bisa lihat, sehingga mendapatkan hasil daripada 0,952. Nah, ini adalah hasil daripada hasil hitung, yaitu hasil relasinya. Nah, untuk mengetahui atau untuk menguji apakah variabel ini berkorelasi atau berhubungan, kita mencari tahu dulu, yaitu rumus R tabel. Nah, R tabel ini untuk R tabel 0,05 dB. Nah, rumusnya itu R tabel 0,05 sama dengan itu N dikurang 2. Nah, dari jumlah ini ada 10. Kemudian dikurang 2, yaitu 8. Nah, untuk mendapatkan R tabel ini sudah ada tabel acuan. Nah, ini tabel acuannya. Nah, ini ada tingkat signifikasi uji dua arah dan satu arah. Nah, ini 0,05. Jadi tadi N yaitu 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi ada di sini. Dan itunya apa namanya? 0,5. Jadi ada di angka 0,6319. Nah, maka dibulatkan 0,632. Jadi, ujinya maksudnya itu adalah jika R hitung, ini R hitung, nih, R hitung tuh lebih besar daripada R table, maka itu ada hubungan signifikan atau memiliki korelasi. Nah, jika R hitungnya lebih kecil daripada R table, maka tidak ada eh, apa namanya hubungan signifikan atau tidak ada korelasinya. Jadi daripada kesimpulannya, hasil dari eh, apa namanya korelasi variabel X dan Y, yaitu eh, berpikir kritis dan hasil daripada belajar. Jadi berpikir kritis dan hasil belajar itu memiliki korelasi karena R hasilnya lebih besar dibanding R tabelnya. Oke, kemudian yaitu uji signifikasi korelasi. Nah, signifikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu significant, yang artinya sesuatu yang penting. Analisis korelasi merupakan istilah dalam ilmu statistik yang biasa digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel, di mana tujuan daripada teknik analisis ini ialah untuk mendapatkan pola dan keeratan atau kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Baik, karena sedang azan, kami izin break dulu ya. Oke, siap.
Eh, Nah, ini menghitung korelasi person produk momen menggunakan SPS. Nah, jadi ini sama seperti tadi, cuman ini apa namanya menggunakan perangkat lunak atau aplikasi. Nah, di sini terdapat eh, data di variabel A dan X itu religiusitas dan agresivitas. Terdapat eh, 60 data. Jadi ada 60 sampel di sini. Nah, saya akan eh, menjelaskan menggunakan SPS-nya. Nah, jadi di sini ada data, ada 60 responden, ya kan? Kemudian di sini ada aplikasi SPS-nya untuk menentukan apa namanya mencari relasi atau hubungan daripada dua variabel tersebut. Nah, ini pertama saya akan copy dulu. Ini kemudian Di bagian itu kamu tulis X sama Y aja. oh ini siapa? Oh ya salah. Religius di label. Kemudian tadi apa? Itu sama bagus. Nah, di sini untuk mencari daripada hasil dari hasil apa namanya hitung. Jadi kita ke analisis tersebut. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman daripada korelasi daripada hasil dari 60 sampel tersebut. Nah, di sini dijelasin nih yaitu ada percent correlation-nya atau hasil dari R-nya yaitu min 0,451. Nah, di sini ada sig. Nah, sig to tile. Nah, ini apa namanya? Oh, jadi di sini ada penjelasannya. Nah, uji korelasi persen. Nah, uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Nah, kemudian kita mengetahui juga jenis hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Nah, jadi di sini sudah terdapat dasar pengambilan keputusannya. Nah, di sini jika jika nilai signifikan itu kurang dari 0,05 maka dia berkorelasi. Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, di sini terdapat signifikansi. Nah, ini 0,00. Nah, jadi dia itu kurang daripada 0,05 maka berkorelasi. Dan ini pun sama untuk agresivitas terdapat 0,000. Nah, berarti dia berkorelasi. Jadi kesimpulannya eh, variabel X yaitu religiusitas dan variabel Y agresivitas memiliki korelasi dengan derajat hubungannya yaitu korelasi sedang. Nah, di sini eh, nah jadi ini kan 0,45 itu dari R daripada apa namanya R hitung ya. Nah, untuk mencari R tabel, ini saya sudah mendownload tadi tabelnya di sini. Nah, ini. Nah, untuk apa namanya? Untuk N atau jumlah sampelnya 60 itu untuk 5% yaitu 0,2054. Nah, ini di sini nih. Adanya di sini. Untuk apa namanya? R tabelnya daripada 60 60 sampel. Jadi nah, pedoman derajat hubungannya ini ada di sini. Nah, ini kan 4,451. Nah, di sini 0,41 sampai dengan 0,60. Nah, jadi bisa disebutkan bahwa
relasi ini memiliki relasi yang korelasi sedang. Nah, jadi disimpulin, jadi tadi dia memiliki derajat hubungan yaitu korelasi sedang dan hubungannya ini ialah negatif karena di sini ada minnya gitu. Jadi negatif. Nah, jika nilai signifikansi tepat di angka 0,0 membandingkan persen korelasinya dengan R tabel. Nah, jadi R tabel tadi udah didapetin yaitu eh, 0,254. Nah, jadi eh, apa namanya R dari hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Itu sama dengan berhubungan. Nah, ini jadi religiusitas dengan agresivitas itu berhubungan karena R hitungnya itu 45 lebih besar dibanding dengan R tabel tadi 0,245. Jadi bisa dikatakan ini maksudnya itu negatif. Nah, negatif itu apa sih? Nah, negatif itu jadi apa namanya? Jika religiusitas tinggi, maka agresivitas rendah. Dan sebaliknya, jika religiusitas itu rendah, maka apa namanya? Agresivitas tinggi. Nah, kalau untuk positifnya itu maksudnya jika eh, apa namanya? Kita ganti dengan hubungan yang lain. Misalnya motivasi dengan kinerja. Nah, misalnya untuk apa positifnya. Jika motivasi itu tinggi, maka kinerjanya tinggi. Nah, untuk sebaliknya, jika motivasinya rendah, maka kinerjanya rendah. Nah, kemudian, nah, eh, sudah selesai. Terima kasih, Diana, atas kesempatannya. Baik, terima kasih Algebra Rahman atas paparan materinya. Ya. Materi selanjutnya yaitu tentang penghitungan koefisien determinasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh tolong nggak usah. Koefisien determinasi adalah sebuah pengukuran statistik yang mengukur perbedaan dalam satu variabel dan jelaskan perbedaan di variabel kedua. Ketika memprediksi hasil dari suatu peristiwa R kuadrat Adanya nggak? Ada slide-nya nggak yang ngebacain? Nggak ada. coba tolong langsung Next. itu. Nah, iya, Oh, nggak langsung. ada. Ya. Ya, nggak apa-apa di situ aja. Nah, R kuadrat pada koefisien determinasi memberikan Anda variasi presentase dalam Y yang dijelaskan oleh variabel X. Rentangnya adalah 0 hingga 1, yaitu 0% hingga 100% variasi dalam Y. Dapat dijelaskan oleh variabel X sederhananya, semakin baik model dalam membuat prediksi, semakin dekat R kuadratnya dengan Y. Nah, di sini ada contoh menghitung koefisien determinasi. Sini udah ada contoh tabelnya. Pertama itu ada gula, berapa gramnya, ada 4, 15, 12, 11, 8 gram, dan lain-lainnya. Dan kalorinya 4 gram itu ada 120 kalori, dan 15 gram ada 200 kalori, dan seterusnya, bisa dilihat ya. Cara menghitungnya yaitu di tabel X, di X itu untuk gram dan Y itu untuk kalorinya. Nah, untuk kita mendapatkan X2, kita bisa mengalihkan X-nya. X-nya dikuadratkan jadi 2. Jadi 4 pangkat 4 kuadrat 2 itu 16. Dan seterusnya. Begitupun dengan Y. Kita kenapa bisa hasilnya 14.400? Karena 120 pangkat 2. Dari mana kita mendapatkan hasil X-Y? Kenapa bisa 480? Yaitu perkalian antara X dan Y. Jadi 120 dikali 4, maka hasilnya 480 dan seterusnya. Nah, gimana cara menghitungnya? Sini ada
varian sampel XY yaitu sama dengan sigma XY dikurang sigma S X dikali sigma Y dibagi N. Variansi sampel XY itu sama dengan 18.600 dikurang 122 X dikali 1.800 dibagi 13 sama dengan 1.776 1.770 1.707.69. Nah, sampel varians X yaitu sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma S X pangkat 2 dibagi N. Variasi sampel X kuadrat sama dengan 1482 dikurang 122 pangkat 2 dibagi 13, hasilnya 3.307,07. Variasi sampel Y yaitu sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi N, yaitu hasilnya variasi sampel Y sama dengan 26.826.600 dikurang 1.800 kuadrat dibagi 13 sama dengan 19.369.23. Maka nilai koefisien determinasi atau R kuadratnya itu sebagai berikut. Di rumusnya itu ada R kuadrat varian sampel XY kuadrat dibagi varian sampel X dikali variasi sampel Y, yaitu hasilnya 1.707,69 kuadrat dibagi 337,07 dikali 19,369,23. R kuadrat itu hasilnya 2.1916,205 dibagi 6 titik 528,780,35. Jadi hasilnya 0,4466. Nah, jadi keterangan dari variabel bebas itu 44, kan di sini hasilnya itu 0,4466. Jadi 0,4466 itu menjadi 44,66%. Nah, keterangan variabel bebasnya menjadi 44,66% dan mampu menjelaskan keterangan dari variabel terkait. Dan sisanya itu ada 55,34%. Boleh tolong di next. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan karena sebenarnya milik Allah dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Masuknya gini selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Dipersilakan. Oke, izin bertanya. Ya, silahkan Rizka Putra Torik. Oke, Bismillah. Sebelumnya terima kasih. Nah, izin bertanya ya. Itu kan yang tadi yang nilai apa tuh nilai yang 0,5 itu. Nah, itu kan katanya udah ada penentuannya ya di tabel gitu. Kalau misalnya N-nya itu di luar tabel, misalnya N-nya lebih dari 10 gitu. Itu gimana cara nyari 0,05-nya itu? Yang nilai apa gitu? Baik, terima kasih Syukran. Rizka Putra Torik atas pertanyaannya.
Ya, untuk dua orang penanya lagi, silakan. Oke, baik tanpa berlama-lama saya mau jawab dari pertanyaan Torik. Eh, Tadi pertanyaannya jika n lebih dari berapa, Rik? Dari 10 ya, Rik ya? Dan Ya, 0,0 kayak misalnya N-nya tuh 100 atau angka-angka ratusan gitu. oh, ratusan. Nah, ini di sini udah ada nih, Rik. Udah dijelasin. Jadi di apa? Di tabelnya ini tuh atau nilai dari R tabel signifikansi dari 5% atau 0,05 dan 1% 0,01 di sini udah ada dari dari 3 nih sampai 1000. Bisa di-download, Rik. Kalau enggak nanti minta di PC aja ya. Nih misalnya ini 100. Jadi dia di sini adanya jadi 0,195 untuk yang 0,05 atau 5%. Dan sebaliknya gitu. Ini ada nih, Rik. Gimana, Tarik? Sudah terjawab? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Tarik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya kembalikan ke Ustadz Syamsi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi yang baik dari kelompok 7, insya Allah bisa dipahami lebih lama murid. Di awal-awal Albi menjelaskan bahwa konsep dari pengujian korelasi ini dipahami sebagai satu bagian dari statistika yang pemilihan tekniknya tergantung dari jenis datanya. Begitu Albi ya? Ya, Ustaz. Nah, mudah-mudahan sih dipahami teman-teman, tapi saya nggak yakin itu masalahnya, karena pada tidur ini soalnya. Iya, jadi kapan pakai korelasi produk moment, kapan pakai Spearman-Brown, kapan pakai Tyndall dan lain-lain, nah gitu. Tetapi nanti yang akan kita praktekkan lebih banyak ke korelasi produk moment dengan data yang bersifat interval. Makanya dari awal kan kemarin kita sudah bikin distribusi interval tuh. Karena itu yang akan kita gunakan nanti dalam pengujian hipotesis. Jadi kita hanya bermain di data kelas-kelas interval. Adapun yang tidak interval, yaitu
data yang bersifat diskrit atau data ordinal kita tidak gunakan dalam penelitian untuk skripsi. Jadi kita hanya akan menggunakan data interval, kemudian teknik statistiknya dengan menggunakan teknik korelasi person product moment. Seperti tadi yang dijelaskan. Nah, untuk itu untuk menggunakan korelasi person product moment harus diuji dulu normalitas dan homogenitas sebagai uji persyaratan analisis. Ya, itu. Jadi saya ulangi lagi, kenapa perlu normalitas homogenitas? Karena kita akan menggunakan korelasi person product moment. Yang secara perhitungan menggunakan manual bisa, untuk latihan kita menggunakan Excel bisa, dan tadi juga sudah dicontohkan menggunakan SPSS. Nah, nanti yang akan saya minta kepada Anda adalah mencoba menggunakan perhitungan secara manual dulu. Jadi datanya tadi dikuadratkan, X kuadrat, Y kuadrat, kemudian XY, dan dihitung sesuai dengan rumus yang ada. Itu RXY sama dengan sigma dan seterusnya gitu. Jadi nanti selepas ini saya akan memberikan kepada Anda satu tugas untuk menghitung secara manual dan menggunakan berbantuan Excel tentu. Kemudian hitunglah korelasinya dan bagaimana signifikansi korelasi itu. Apakah signifikan atau tidak signifikan. Itu penjelasan tambahan dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahamkan lebih paham dengan praktek yang akan kita lakukan. Dari saya cukup, Aisyah. Diana. Cukup Ustadz. Cukup. Yang lain ada yang bertanyakan? Sudah mulai lapar? Saya mau tanya, Ustaz. Ya, silakan. Tadi kan ada yang one tile, terus two tile, satu arah, dua arah itu maksudnya apa, Ustaz? Iya. Jadi ada korelasi yang dari awal kita sudah tetapkan korelasi itu positif misalnya. Maka positif itu kan, tail itu kan artinya ekor sebenarnya. Jadi kalau kita korelasinya positif, karena memang kita dalam hipotesis statistik kita sudah mengatakan bahwa secara hipotesis kita sudah nyatakan korelasi ini positif. Itu berarti hanya satu arah yang akan kita hitung, yaitu ke arah kanan. Tapi kalau misalnya kita perbandingan, apa kita tidak tahu apakah A lebih besar dari B, nanti akan dihitung bisa ke kanan, bisa ke kiri, karena teknik statistiknya itu ini tidak sama dengan A, tidak sama dengan B. Berarti itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, itu two tail itu. Nah, kita dalam penelitian lebih banyak menghitung dengan one tail. Jadi satu ekor aja itu, satu pihak namanya. Karena kita sudah menetapkan bahwa korelasi kita positif atau korelasi kita negatif. Kalau tadi contoh yang diberikan oleh siapa tadi? Al-Ghifari ya? Itu tadi. Yang agresivitas itu kan negatif tuh. Berarti kan posisi bunyi dari hipotesisnya adalah terdapat hubungan yang negatif, gitu Ghifari. Terdapat hubungan yang negatif, berarti kita satu tail itu, tetapi ke kiri. Tapi kalau apakah terdapat hubungan positif, berarti tailnya ke kanan tuh. Tapi kalau itu tidak jelas apakah negatif atau positif, maka itu two tail gitu. Itu yang sudah saya jelaskan. Nggak usah bingung-bingung itu, ya nggak usah bingung-bingung tuh. Tapi biasanya kita melakukan penelitian kalau yang satu itu hubungan-hubungan yang positif. Jadi cukup satu tail. Begitu Rifari. Ya. Ya, Ustaz. Paham, Ustaz. Ya, insya Allah. Oke, baiklah. Mari kita tutup majelis ta'lim, majelis ilmu kita ini dengan bacaan hamdalah. Atau ada tambahan dari Randy? Ustaz Randy? Tidak ada, Ustaz. Cukup dari saya. Kira ada mode 1-2 hadis gitu dari. Insyaallah. Saya nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaallah. Saya izin menutup, Aisyah. Saya syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz. Ustaz, ya.